Merokok, kenapa kita merokok? Karena kita mengasosiasikan rokok sebagai satu kenikmatan. Mengapa saya tidak merokok? Karena saya mengasosiasikan rokok sebagai satu kesengsaraan. Makanya ini terjadi salah paham nih di sini. Nah, masyarakat di Indonesia mengalami kesalahpahaman itu, beranggapan adalah bahwa nggak apa-apa kok merokok itu oke. Sekarang kita tanya bagaimana bisa dia merasa merokok itu oke, cool, seksi dan sebagainya. Karena kita dibiarkan dijajah oleh yang namanya pengulangan atau repetisi. Repetisi kita tahu adalah ibu dari sebuah keahlian. Jadi kalau kita direpetisi setiap hari dikatakan adalah bahwa rokok itu keren dengan berbagai promosi, dengan berbagai hal yang selama ini yang terjadi, yang ada ya, dari iklan, advertising dan sebagainya. Betapa kerennya positioningnya rokok dibandingkan dengan coba bayangkan promosi untuk tidak merokok itu mungkin nggak ada sama sekali. Kalaupun ada juga mungkin bisa dikatakan sangat minim dan tidak menarik. Wajar kalau seandainya akhirnya kita membiarkan diri kita terdikte atau terjajah oleh repetisi tersebut. Jadi mungkin kalau ini bercandanya saya, istilahnya 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, selebihnya kita dijajah oleh nikotin ya. Karena apa? Karena sekali lagi kita biarkan masyarakat kita untuk hidup tidak lama, padahal di sisi lain kita sangat membutuhkan rakyatnya untuk sehat. Kembali lagi, bangsa yang kuat adalah masyarakatnya harus sehat tentunya. Masyarakat bagaimana sehat? Kalau keluarga-keluarga yang menjadi bagian daripada masyarakat tersebut tidak sehat. Dan bagaimana keluarga menjadi sehat atau tidak sehat kalau seandainya misalnya ibunya tidak sehat. Nah, makanya kenapa kalau saya di sini berfokus kepada apa? Kepada wanita di Indonesia. Ini pesan sponsor dari saya kepada seluruh wanita di Indonesia adalah bahwa bayangkan kalau seandainya wanita di Indonesia semuanya mau punya pola hidup yang sehat, impactnya terhadap keluarga, terhadap suami, terhadap pasangan, terhadap anak ya, itu luar biasa sekali. Makanya akan terjadi satu pola hidup yang luar biasa baiknya. Jadi ibu memasak akan mempengaruhi bukan cuma ke anak tapi juga ke cucu juga. Makanya kenapa kadang-kadang ada istilah orang bilang kalau seandainya ibunya masaknya salah nih, sehingga akhirnya diikuti oleh anaknya karena beranggapan adalah saya kan ingin melestarikan tradisi nenek moyang. Nah kebetulan dalam hal ini nenek moyangnya kebetulan gemuk, makanya jadinya jadi tradisinya diturun temurunkan, lalu akhirnya bisa membuat satu yang namanya false belief, keyakinan yang salah, yaitu beranggapan adalah bahwa kenapa kamu gemuk? Iya saya gemuk karena nenek saya gemuk ya, kakek saya gemuk, bapak saya gemuk, ibu saya gemuk, jadi saya juga gemuk, saya kebetulan genetik gemuk. Nah sekarang fitness mania coba kita lihat, saya kebetulan nggak punya uang, miskin, ada di pinggir jalan, kita orang tanya sama saya, Ray, kamu ngapain ada di pinggir jalan gitu, nggak punya apa-apa ini apa? Ya maaf pak, saya memang miskin. Loh kamu kok bisa sampai miskin gini, kenapa? Ya maklum lah pak, kenapa? Karena nenek saya miskin, kakek saya miskin, bapak saya miskin, ibu saya miskin, jadi saya juga miskin. Saya tuh genetiknya miskin. Tentu otomatis semua pada akan tertawa mendengarkan saya omongan seperti itu, karena saya sedang melakukan yang namanya apa? Permainan ketiga, yaitu justifikasi. Bahwa sebenarnya nggak ada urusan mau kakek saya miskin, mau bapak saya miskin, saya bisa lebih baik. Kenapa? Karena kecerdasan akan finansial atau keuangan kita sudah cukup tinggi untuk bisa tahu bahwa kalau kamu kerja keras, kalau kamu mau belajar, kamu bisa. Tidak perlu harus miskin. Nah, sama halnya juga dengan kebugaran dan kesehatan. Sekali lagi, nggak ada hubungannya dengan bapak, ibu mau gemuk atau apa sehingga saya juga jadi gemuk. Semuanya bisa kita rubah. Kenapa? Karena yang genetiknya adalah apa? Kalau fitness mania tahu, yang genetiknya adalah habitualnya, habitnya, kebiasaannya. Karena makannya sama, dimasakinnya sama, pola hidupnya sama, sama-sama juga nggak senang olahraga, sama-sama tidak diperkenalkan dengan aktivitas gerak, dan sebagainya. Maka seolah-olah kita membuat satu perumpamaan seperti itu. Ingat ya sekali lagi fitness mania nggak pernah boleh beranggapan seolah-olah
Ya maklumlah saya gemuk, ya maklumlah saya senang makan, ya saya memang udah dari sananya seperti itu. Itu adalah sikap mental yang harus kita jauhi. Kenapa? Karena itu sikap mental yang melemahkan hati, seolah-olah kita pasrah aja dan beranggapan bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Justru kebalikannya. Sehat itu adalah hak kita, sehat itu adalah milik kita, sehat itu adalah tanggung jawab kita. Semua, ingat sekali lagi, semua fitness mania, nggak pria, nggak wanita, nggak tua, nggak muda, semua bisa punya badan yang penampilan yang baik, yang bagus, semua bisa punya kualitas kesehatan yang baik. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita luar biasanya. Kadang pola hidup kita jelek aja kita masih sehat gitu, apalagi pola hidup kita baik. Tapi ingat sekali lagi, kalau kita nggak ada satu niatan baik, apakah kita bisa mengharapkan satu kebaikan? Kalau kita tidak ada niatan mau sehat, apakah kita bisa mendapatkan satu kesehatan tersebut?